Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian tafsir Al-Qur'an. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman, yang mana kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat 234. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Walladzina yatawaffawna minkum, dan orang-orang yang meninggal dari kalian, wa yadharuna azwaja, dan mereka meninggalkan istri-istri, yatarabbasna bi anfusihinna, maka ya istri-istri tersebut mereka maka iddah mereka itu ya selama 4 bulan 10 hari. Ya, masa iddah artinya yang masa di mana sang istri itu tidak boleh menikah selama 4 bulan 10 hari. Itu namanya masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya. Jadi apabila ada seorang wanita suaminya meninggal dunia, maka wanita tersebut harus menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Ya. Maksudnya masa iddah itu dia tidak boleh menikah dengan orang lain, dengan laki-laki lain, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Iya. Kenapa hikmahnya? Karena boleh jadi di 4 bulan itu dia dinyatakan hamil. Hamil. Maka tentu ya perempuan yang hamil tidak boleh menikah. Ya. Oleh karena itulah sehingga ditunggu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya. Jika sudah habis masa iddahnya 4 bulan 10 hari, maka wanita tersebut diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki yang lain. Ya, ini ya, jadi setelah 4 bulan 10 hari maka masa iddahnya sudah habis. Ya, kalau sudah masa iddah sudah habis, maka dia boleh menikah lagi dengan laki-laki yang lain.
Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Ya, dan apabila masa iddahnya sudah habis 4 bulan 10 hari bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, fala junaha 'alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, atas apa yang wanita itu lakukan terhadap dirinya dengan cara yang baik. Artinya, kalau sudah habis masa iddahnya 4 bulan 10 hari, maka dia boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Ya, ini ikhwat Islam azakumullah. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Artinya tentang tentang keinginan kita seseorang laki-laki untuk menikahi wanita yang sudah masa iddahnya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tentang juga wanita yang sudah habis masa iddahnya, Allah Subhanahu wa taala juga Maha mengetahui. Termasuk juga wanita yang belum habis masa iddahnya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Oleh karena itu, seorang wanita dia harus, ya, yang khususnya ini yang meninggal dunia suaminya, maka dia harus betul-betul memperhatikan, ya, sejak kapan suaminya itu meninggal dunia, agar dia bisa mengetahui batasan kapan berakhir masa iddahnya. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini, ya, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang sangat, ya, memperhatikan kehidupan kemanusiaan, termasuk dalam masalah perkawinan. Ya, karena boleh jadi, ya, tentu namanya fitrah manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan berpasang-pasangan. Tatkala misalnya ada musibah sehingga meninggal sang suami, maka ketika itu tentu ada namanya masa iddah. Masa iddah di samping untuk agar jangan sampai istrinya itu hamil dari suami yang meninggal itu, ya, maka itulah fungsinya masa iddah. Yang kedua juga fungsinya masa iddah adalah sebagai penghormatan kepada sang suami yang sudah meninggal dunia. Namun demikian, jika sudah habis masa iddah, maka Islam juga memberikan perhatian kepada perempuan. Kenapa? Karena ketika sudah habis masa iddah, ya, dan dia tidak hamil, maka ketika itu dia masih ada kesempatan untuk menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Karena tentu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang fitrah manusia, kecenderungan manusia satu dengan yang lainnya. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum. Maka tidak ada dosa bagi kalian apa yang kalian sampaikan kepada wanita itu dengan cara, artinya keinginan untuk melamarnya, tetapi dengan cara yang tidak langsung, ya, tidak secara to the point. Artinya dia ada keinginan untuk menikahi wanita yang sudah habis masa iddahnya, disebabkan karena misalnya meninggal suaminya dan sudah habis masa iddahnya, atau sebelum habis masa iddahnya, ada tidak mengapa menyampaikan sesuatu kepada wanita tersebut, tetapi tidak boleh menyampaikan bosnya dia akan menikahinya dengan cara yang jelas. Ya, artinya sampaikan dengan bahasa kiasan. Ya, bukan dengan bahasa yang langsung ingin melamarnya, misalnya seandainya sudah habis masa iddahnya. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Au aknantum fi anfusikum, atau kalian
menyembunyikan keinginan, kecintaan kepada wanita tersebut, maka itu tidak mengapa. Ini sudah fitrah manusia, bahwasanya laki-laki menyukai perempuan, perempuan juga menyukai laki-laki, itu sudah fitrah. Ya, maka keinginan dalam hati kita, misalnya seseorang laki-laki ingin menikah dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, selama dia tidak langsung mengucapkan kata-kata saya ingin menikahi kamu, tetapi masih ada dalam hati saja ada keinginan untuk menikahinya, untuk melamarnya, maka itu tidak mengapa. Alimallahu annakum satadkurunahunna. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kalian itu ada kecenderungan untuk menikahinya, untuk melamarnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di isi hati seseorang. Ya, bahkan keinginan, kecenderungan untuk menikahi wanita tersebut Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Walakin la tuwa'iduhunna sirra. Iya, akan tetapi janganlah kalian menyatakan bahwasanya kamu itu akan melamarnya secara secara terang-terangan. Kenapa? Karena dia masih berada di masa iddah. Jangan sampai kalau seseorang itu langsung mengatakan saya melamar kamu, ya jika sudah habis masa iddahmu, akhirnya apa yang terjadi? Ya akhirnya boleh jadi wanita ini yang ditinggal mati oleh suaminya, dia segera mempercepat masa iddahnya. Artinya mengatakan kepada laki-laki itu bahwasanya masa iddah saya sudah habis. Padahal masa iddahnya itu belum habis. Ya itu karena apa? Karena disebabkan ada seseorang yang menyatakan untuk melamarnya secara langsung tanpa ada bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa yang bukan menyatakan ingin melamarnya secara langsung. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Illa an taqulu qawlan ma'rufa. Ya, kecuali jika kamu mengatakan dengan perkataan yang baik, artinya perkataan yang tidak langsung menyatakan ingin melamarnya untuk menikahinya, karena dikhawatirkan jangan sampai dia terburu-buru wanita tersebut untuk segera dilamar, padahal masa iddahnya itu belum habis. Ya, namanya manusia ada saja namanya hawa nafsunya atau godaan syaitan yang terkutuk, maka wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada perkara-perkara yang diharamkan, maka itu segera ditutup. Iya, namanya saddul dara'i, menutup pintu-pintu agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ini ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Ya. Wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablugha kitabu ajalah. Janganlah kalian menyatakan untuk melangsungkan pernikahan, akad pernikahan dengan wanita tersebut sampai masa iddahnya sudah habis. Ya, sekali lagi jangan kita menyatakan untuk menikahinya kecuali sudah masa iddahnya sudah habis, maka ketika itu kita bisa menyampaikan secara jelas, ya secara transparan bahwa kita ingin mau melamarnya atau menikahinya. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Jadi sekali lagi Islam menutup celah-celah, pintu-pintu, sarana-sarana yang bisa menjerumuskan seorang dalam perbuatan yang diharamkan. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaru. Ketahuilah kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kalian, apa yang diinginkan oleh hati-hati kalian. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita ungkapkan yang masih ada dalam hati itu sebelum kita ucapkan dengan lisan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Maha mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya lintasan-lintasan pikiran kita, ya ucapan-ucapan dari hati-hati kita, apatah lagi ucapan-ucapan oleh lisan-lisan kita. Oleh karena itu maka hendaklah kita betul-betul menjaga hati kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal meskipun itu masih dalam hati, tetapi boleh jadi ungkapan dalam hati itu bisa dibuktikan oleh
anggota tubuh kita. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, maka hati kita ini harus kita cegah, kita arahkan, kita bimbing, ya, dan kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam diri kita, apa yang diucapkan oleh hati-hati kita. Fahdharuhu. Maka hendaklah kalian waspada terhadap, ya, Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala-galanya. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha pengampun lagi Maha, ya, Maha memaafkan. Ya, Maha memaafkan. Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun, ya, selama kita mau bertobat kepada Allah, mau mengakui kesalahan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga Maha penyantun, ya, Maha baik, ya. Meskipun barangkali manusia itu banyak berbuat dosa, tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap masih membuka pintu tobat. Boleh jadi hamba-hambanya itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menghukum hamba-hambanya yang ketika berbuat dosa, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan tenggang waktu agar hamba-hambanya itu mau introspeksi dirinya, mau segera memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Maka tidak ada dosa atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian selama kalian belum menyentuhnya, artinya belum berhubungan intim dengan mereka, aw tafridu lahunna fariidah, atau kalian belum, ya, menyebutkan mahar bagi mereka, ya. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Dan hendaklah kalian memberikan, yaitu mut'ah, ya, semacam hadiah, 'alal musi'i qadaruhu, yaitu sesuai dengan kadarnya bagi yang berkelapangan, atau begitu juga bagi orang yang kurang berkelapangan dari sisi finansialnya, hartanya, maka dia memberikan mut'ah atau memberikan kepada mantan istrinya sesuatu yang dapat menyenangkan istrinya dengan cara yang baik. Ya, maka itu diperintahkan, ya, atau sangat dianjurkan jika seseorang itu mencerai istrinya, namun dia belum berhubungan intim dengan istrinya, atau dia menceraikan istrinya, namun belum disebutkan mahar, berapa jumlah mahar pada saat pernikahan berlangsung itu. Maka konsekuensinya adalah sangat diperintahkan, ya, atau dianjurkan untuk memberikan semacam hadiah yang dapat menyenangkan mantan istri yang dicerai tetapi belum dikumpuli atau belum dilakukan hubungan intim suami istri. Dan itu bisa terjadi, ya, atau barangkali sering terjadi atau kadang terjadi hal demikian. Ya, sudah menikah, belum sempat terjadi hubungan badan, kemudian diceraikan, ya. Kami tidak tahu apa faktornya, yang penting terjadi perceraian. Ya, sekali lagi, perceraian itu adalah sesuatu yang dibolehkan, tetapi sekali lagi dia adalah jalan terakhir, bukan solusi yang pertama. Ya, jika terjadi misalnya konflik antara suami istri, maka diupayakan untuk berdamai di antara mereka berdua. Kalau tidak bisa, maka masing-masing memanggil pihak keluarga untuk menjadi penengah agar perselisihan yang terjadi antara suami istri itu bisa didamaikan. Namun jika seandainya juga perselisihan itu dan sudah ada media pendamainya, orang yang ketiga untuk mendamaikan dari pihak keluarganya berdua, juga tidak berhasil untuk didamaikan, maka jalan terakhir adalah dengan perceraian. Ini ikhwatul Islam, azakullah, ya. Jadi tetapi perceraian itu bukan solusi yang pertama, tetapi dia adalah jalan yang terakhir, ya. Bagaimana Allah mengatakan wasulhu khair, berdamai itu adalah lebih baik. Jadi perdamaian
antara suami istri itu jauh lebih baik daripada perceraian ataupun perpisahan. Ini ikhwatal Islam azakumullah. Jadi seandainya terjadi perpisahan juga sudah didamaikan tapi tidak bisa terwujud, maka tidak mengapa suami menceraikan istrinya. Tetapi jika belum disentuh, ya belum digauli misalnya, atau belum disebutkan misalnya berapa mahar, jumlah maharnya pada saat akad pernikahan, maka ketika itu suami hendaknya memberikan atau suami memiliki tanggung jawab ya agar dapat menyenangkan istrinya atau mantan istrinya dengan memberikan hadiah sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia adalah orang kaya yang dia memberikan hadiah kepada mantan istrinya dengan sesuatu yang cukup banyak misalnya atau yang lebih. Tapi jika yang sang suami itu menceraikan istrinya dan dia juga dalam keadaan yang pas-pasan atau ekonominya lagi kurang, maka dia tetap memberikan namanya hadiah kepada mantan istrinya, tetapi sesuai dengan kemampuannya. Ini kekuatan Islam, azakumullah, haqqan 'alal muhsinin. Artinya memberikan mut'ah atau semacam hadiah kepada istri yang dicerai dan belum sempat di hubungan intim terjadi, itu merupakan kewajiban ya, kewajiban bagi sang suami terhadap mantan istrinya. Ya. Dan sekali lagi orang yang memberikan hadiah kepada sang mantan istri itu merupakan adalah termasuk ciri-ciri orang yang berbuat kebajikan. Ya, orang-orang yang berbuat kebajikan tatkala menceraikan istrinya dengan cara yang baik, ya. Yang kedua adalah juga artinya memberikan hadiah yang dapat menyenangkan, dapat melunakkan hati sang istri yang dicerai, ya. Itu juga merupakan kewajiban ya bagi sang suami dan termasuk dia adalah orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian selanjutnya, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah. Dan apabila kalian telah menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian berhubungan intim dengan mereka, namun kalian telah menetapkan ya jumlah mahar pada saat akad nikah, fanisfu ma faradtum, maka bagian wanita yang diceraikan itu adalah setengah dari mahar yang pernah disepakati pada saat berlangsungnya akad pernikahan. Ya, jadi wanita yang diceraikan oleh suami dan belum sempat terjadi hubungan badan, hubungan intim suami istri, maka dan itu juga belum dan sudah disebutkan ya dan sudah disebutkan jumlah maharnya pada saat akad nikah, maka sang istri mempunyai hak yaitu setengah daripada mahar tersebut. Ya, mendapatkan setengah daripada mahar tersebut, setengahnya. Ya, kalau misalnya maharnya misalnya 50 juta, maka setengahnya adalah 25 juta itu milik ya, menjadi hak bagi istri yang diceraikan namun belum sempat dilakukan hubungan intim suami istri. Illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Kecuali kalau ya sang suami itu ya atau kecuali yang sang istri itu mau memaafkan. Artinya sang istri memaafkan, maksudnya dia mengatakan tidak perlu saya mendapatkan apa-apa, itu boleh. Iya, tidak perlu saya mendapatkan apa-apa, itu boleh karena dia menggugurkan haknya. Ya, menggugurkan hak itu boleh. Ya, menggugurkan hak itu bukan kewajiban tapi kebolehan. Seandainya dia tidak mau mendapatkan dari setengah mahar itu, maka itu boleh. Itu boleh. Itu kembali kepada hak sang istri itu. Dia mau mengambil haknya ataupun tidak. Iya, atau au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau sang suami yang mau memaafkan kepada istrinya. Artinya maksudnya sang suami
justru memberikan mahar secara utuh full kepada mantan istrinya tanpa mengurangi sedikit pun, tanpa mengambil setengahnya, maka itu juga boleh. Ya, itu juga boleh karena apa? Karena itu juga merupakan haknya sang suami. Ya, kalau dia mau menggugurkan haknya itu boleh. Itu apa, dia tidak mengambil haknya yang setengah mahar itu tetapi diberikan kepada sang istri. Ini ikhwatul Islam azakullah. Wa antafu aqrabu littaqwa. Dan jika engkau memaafkan, maka itu lebih dekat kepada ketakwaan. Artinya memaafkan, tidak mengambil setengah, suami tidak mengambil setengah dari mahar yang sudah ditetapkan kepada istri yang diceraikan yang belum sempat terjadi hubungan badan. Suami tidak mengambil sedikit pun, tapi semua dari mahar itu diberikan kepada sang istri atau mantan sang istri, maka itu lebih baik dan lebih dekat kepada bentuk ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian saling melupakan kebaikan di antara kalian. Artinya sang suami seandainya dimaafkan oleh istrinya, ya, sehingga sang suami bisa mengambil semua mahar tersebut secara full, ya, maka sang suami harus memberikan, jangan melupakan kebaikan mantan sang istri. Sebaliknya, jika sang suami itu memaafkan istrinya, artinya tetap memberikan semua semua maharnya tanpa mengurangi sedikit pun, maka ini juga harus sang istri ya mengingat kebaikan mantan suaminya. Artinya kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, jangan kita lupakan kebaikannya. Iya. Kalau perlu kita balas kebaikannya itu. Minimal kita mengucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak bagi kalian. Iya. Kalau kita saat ini tidak mampu membalas dengan balasan yang sama, maka cukup kita mendoakan untuk mereka. Itulah kita saling saling mengingat kebaikan satu dengan yang lainnya, saling membalas kebaikan satu dengan yang lainnya, minimal kita saling mendoakan satu dan yang lainnya. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kita lakukan. Ya Nabi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, melihat, ya, Maha mendengar apa yang kita lakukan, apa yang terjadi antara suami istri, apa yang dia lakukan, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian ikhwatul Islam azakumullah, ya, terkait tentang, ya, ayat 234 ya sampai 237 ya dari surah Al-Baqarah, ya, khususnya masalah pernikahan di sini, ya, atau masalah iddah dan seterusnya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau Anda bertanya dipersilakan. Silakan, ada yang bertanya tentang tafsir ini, ya, surah Al-Baqarah ayat 234 sampai 237, dipersilakan. Ini berkisar tentang masalah pernikahan dan perceraian, juga masalah pemberian mahar dan hadiah. Ya. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang bisa kami sampaikan, dan ini ada rekamannya, nanti insya Allah kami kirimkan rekamannya lewat YouTube. Ya, silakan didengar-dengar kembali apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kebenaran hanya milik Allah, kesalahan dari kami pribadi, ataupun godaan syaitan yang terkutuk, ataupun dari hawa nafsu kami, ataupun daripada kekurangan ilmu kami. Kami mohon ampun kepada Allah, dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya. Barakallahu fikum. Kami tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.